Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Falah selaku dosen mata kuliah Masail Fiqhiyah, dan yang saya hormati teman-teman PAIA, dan tak lupa juga yang menonton video pembelajaran ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan meskipun hanya dalam jaringan, hanya dalam virtual. Semoga tidak menyurutkan kita dalam selalu bertolabul ilmi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, hasil dari makalah kami yang berjudul Syarat-syarat dan Tingkatan Ijtihad. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Masail Fiqhiyah. Yang pertama ada Nur Alani Amilah, yang kedua ada Yunita Indriani Dewi, yang ketiga ada Arida Ardaningrum, yang keempat Muhammad Ilmanwar Rosyad, saya sendiri sebagai moderator. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Arida Ardaningrum. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Dari ijma' umat Islam dan berbagai madhabnya telah disepakati atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan secara benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fikih yang cukup kaya yang ditelurkan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang. Sebagian besar kita pun mewajibkan untuk melaksanakan ijtihad. Dalam dalil-dalil hukum syara' praktis adalah bersifat zoni yang menerima beberapa interpretasi pendapat sehingga memerlukan adanya ijtihad guna menentukan pendapatnya yang kuat atau yang terkuat. Demikian juga perkara-perkara yang tidak ada nasnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara'nya dengan menggunakan salah satu cara istidlal. Oleh karena itu, syariat Islam harus menetapkan semua hukum perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada jalan lain selain ijtihad. B. Objek ijtihad. Objek ijtihad adalah dalam setiap peristiwa hukum, baik sudah ada nasnya yang bersifat joni maupun belum ada nasnya sama sekali. Dalam ijtihad adalah dogma yang penting sekali bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Terbuka bebasnya ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang boleh melakukan ijtihad, melainkan hanya orang-orang yang telah memiliki syarat-syarat tertentu pula, baik yang berhubungan dengan sikap ketika menghadapi nas-nas yang berlawanan. Dengan demikian, syariat Islam dalam kaitannya dengan ijtihad terbagi dalam dua bagian. 1. Syariat yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang telah dimaklumi sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan dalil-dalilnya qati, seperti kewajiban melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri, dan lain-lain. Semua itu telah ditetapkan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Syariat yang bisa dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat joni, baik maksudnya, pertunjukannya, serta hukum-hukum yang belum ada nasnya, dan ijma' para ulama. Apabila ada nasnya yang keberadaannya masih joni, hadis itu adalah hadis ahad misalnya, maka yang menjadi lapangan ijtihad di antara. Adapun di sini ada lapangan yang bisa menjadi objek ijtihad adalah 1. Lapangan yang dibawa oleh nas yang doni, baik dari segi pengertiannya, dan nas seperti ini adalah hadis. Ijtihad dalam hal ini ditujukan kepada segi sanad dan pensohihannya, juga dari pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari. 2. Lapangan yang dibawa oleh nas yang qat'i kedudukannya, tetapi doni pengertiannya, dan nas seperti ini terdapat dalam Quran dan hadis juga. Objek ijtihad di sini ialah segi pengertiannya saja. Yang ketiga, lapangan yang dibawa oleh nas yang donu kedudukannya, tetapi qat'i pengertiannya. Dalam hal ini hanya terdapat dalam hadis. Objek ijtihad dalam hal ini
ialah segi sanad sahihnya hadis dan pertaliannya dengan Rasul. Dalam ketiga lapangan hukum tersebut di atas semua daerah ijtihad terbatas sekitar nas, di mana seorang mujtahid tidak bisa melampaui kemungkinan pengertian nas. Yang keempat, lapangan yang tidak ada nasnya atau tidak ismakan dan tidak pula diketahui dari agama dengan pasti. Di sini, seseorang yang beristihad memakai kias atau istihsan atau urf atau jalan-jalan lain di sini daerah istihad lebih luas daripada lapangan-lapangan yang lain. Terima kasih kepada Arida Ardaningrum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yunita Indriani Dewi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada C. Syarat-syarat ijtihad atau mujtahid. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah hukum. Kemudian kedua, memiliki pengetahuan luas tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum juga. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab dari segala sisinya. Yang keempat, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan ijma'. 5. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas untuk proses istinbat hukum. 6. Mengetahui pengetahuan mendalam tentang nasih dan mansuh. 7. Mengetahui latar belakang asbabun nuzul dan asbabul wurud. 8. Mengetahui sejarah perawi hadis agar dapat menilai suatu hadis. 9. Menguasai kaidah usul fikih. Dan yang terakhir, mengetahui maqsidu asy-syariah atau tujuan syariah untuk kemaslahatan umat. D. Tingkatan-tingkatan ijtihad atau mujtahid. Yang pertama, ada mujtahid mustaqil, yaitu seorang ulama yang telah menciptakan metodologi istisbat sendiri dalam menetapkan hukum, dan ia berijtihad dan menetapkan hukum berdasarkan metodologi yang ia ciptakan sendiri itu. Ulama-ulama yang termasuk mujtahid mustaqil yaitu ada Sa'id Ibnu Musayyab, Ibrahim Al-Nakhai, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Al-Laits Ibnu Sa'ad, Sufyan Al-Tsauri, dan lain-lain. Yang kedua, ada mujtahid mutlaq ghair al-mustaqil, yaitu seorang ulama yang mempelajari metodologi ijtihad yang diciptakan oleh imam madhabnya, atau disebut juga mujtahid mustaqil, dan ia berijtihad sesuai dengan metodologi tersebut. Ulama yang masuk tingkatan mujtahid mutlaq ghair mustaqil yaitu ada Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar dalam madhab Hanafi, Ibnu Al-Qasim dan Ashhab dari madhab Maliki, dan Al-Buti, Al-Zafarini, dan Al-Manzi dalam madhab Syafi'i. Yang ketiga, ada mujtahid muqayyad atau biasa disebut dengan mujtahid takhrij, yaitu seorang mujtahid yang mengikatkan diri kepada imam madhabnya. Mujtahid pada peringkat ini mempunyai ilmu yang luas tentang madhabnya sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan hukum atau mentakhrij hukum dengan cara menghubungkannya kepada orang yang telah digariskan oleh imam madhabnya. Ijtihadnya terbatas pada usaha mengistinbatkan hukum untuk masalah yang belum ditetapkan oleh imamnya dengan mengikuti kaidah dan metode ijtihad yang telah dirumuskan oleh imamnya tersebut. Walaupun dalam hal ini mujtahid tersebut berhasil menetapkan hukum sebagai temuannya, namun ia tetap menisbahkan hukum yang ditetapkannya itu kepada imamnya, sehingga pemikiran imamnya semakin berkembang dan meluas. Yang keempat, ada mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang menguasai pendapat-pendapat imam madhabnya dan dalil-dalil ditetapkannya hukum tersebut. Ia mampu untuk menggambarkan dan menguraikan pendapat-pendapat yang ada dalam madhabnya, baik pendapat imam madhabnya maupun pendapat murid-murid dari imamnya. Oleh karena itu, mungkin baginya untuk melakukan tarjih atau penguatan pendapat imamnya atas pendapat-pendapat madhab lainnya. Yang kelima, ada mujtahid futyah atau fatwa, yaitu seorang mujtahid yang menghafal secara detail pendapat-pendapat yang ada dalam madhabnya, baik pendapat-pendapat yang jelas maupun yang diragukan.
tetapi ia memiliki kelemahan untuk menetapkan hukum sendiri dengan dalil-dalilnya, atau sulit untuk menguraikan perbandingan-perbandingan hukum yang dihasilkan oleh imamnya dengan kondisi baru yang dihadapi. Dengan demikian, ia hanya mampu memfatwakan apa yang sudah ada dalam madhabnya, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan hukum tersebut kepada persoalan-persoalan lain yang tidak terdapat dalam teks-teks dari imamnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Dan dari kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila nanti ada yang ditanyakan, kita bisa diskusikan bersama di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.